Oke, halo semua. Lama nggak upload, jadi kali ini Mimin akan kembali membahas, topik masih terkait dengan nilai yang lolos di SNBT tahun 2022 atau UTBK sebelumnya yang bisa kalian jadiin patokan buat jadi nilai aman atau nilai target kalian untuk mengejar, lolos di SNBT tahun ini atau tahun 2023. Kalau sebelumnya Mimin udah bahas FKUI sama beberapa kampus jurusan Tekkim, kali ini Mimin akan bahas FK lagi, tapi yang lain selain UI, yaitu di sini Mimin ambil ada Un Unpad, Undip, UGM, sama UNER. Jadi Mimin ambil sebagai mungkin alternatif bagi kalian yang mau ke FK, tapi ya mungkin domisilinya jauh dari UI atau gimana. Jadi kan ini mewakili beberapa provinsi tuh. UI kan ya Depok atau Banten atau DKI atau Jawa Barat. Kalau ini juga di Jawa Barat, lalu ini di Jogja, di Semarang, sama terakhir di UNER atau Jawa Timur, Jawa Tengah, sama Jawa Baratnya. Oke, kita akan mulai bahas satu persatu ya. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya, buat yang belum tahu bisa lihat di sini. Mimin udah bahas sempet yang UI. Jadi di sini Mimin bahas tentang keketatan serta nilai-nilai yang lolos di UTBK tahun 2022 ya. Buat apa? Yang mau lihat bisa cari di channel Mimin atau nanti Mimin cantumin di sini videonya bisa kalian lihat. Secara umum nilainya itu sekitar 700-an. Buat yang mau tahu detailnya kayak subtesnya berapa, itunya gimana, silakan lihat video ini ya untuk UI. Kita mulai yang pertama ke Unpad. Jadi di Jawa Barat ya Unpad. BTW Unpad ini itu termasuk yang paling besar kalau dilihat dari segi jumlah peminat. Di tahun ini pernah menyentuh 6.500-an. Kita bandingkan dikit ya. 4.000, 4.000, 3.800, 4.000 juga. Jauh, selisihnya 2.000-an gitu. Nah, salah satunya di tahun ini itu dulu sempat ada program beasiswa. Dengan nanti apa ya, syaratnya atau kewajibannya adalah nanti ditempatkan di Jabar. Jadi bener-bener nanti full beasiswanya itu tahun ini. Nggak tahu mungkin tahun setelahnya mungkin udah nggak ada lagi mungkin karena kebutuhannya udah cukup sehingga ya ada penurunan yang cukup banyak gitu. Tetapi untuk tahun ini kan jauh banget nih. Nah, kalau 2019 ini itu memang apa ya fenomena yang terjadi di hampir semua jurusan favorit di tahun ini UTBK tahun 2019. Kenapa? Karena di sini ada sedikit perubahan yang fundamental yang signifikan di mana di tahun ini tuh kalian ikut UTBK dulu dapat nilai baru daftar jurusannya. Nah, akibatnya apa? Ada rasionalisasi. Kayak SNBP gitulah yang nebak-nebak peluang lolos gitu. Jadi banyak banget korbannya. Jadi menurut Mimin kalau bisa jangan ikut yang gini-ginian, fokus saja ke diri kalian sendiri gitu. Jadi secara umum ya, dia keketatannya itu 2-3% lah ya, 2-3. Kecuali tahun ini ada 8,9%, naik cukup tinggi. Jadi buat tahun depan kuotanya cukup meningkat dari 78 ke 115. Lanjut ke Undip di Ponorogo atau di Semarang, kita ke tengah Jawa. Rata-rata juga masih sama ya nih, 2%, 1, bahkan 2-3. Nah, 2% lah ya. Kuotanya buat tahun depan 90 naik lumayan dari tahun 2022. Nah, ini juga sama. Dia ada peningkatan jauh banget. UGM, nah BTW UGM ini kalau dibandingkan ke 5 univ yang Mimin bahas yang kedokteran, UI, Unpad, Undip, UGM, UNER, secara keketatan persentase ini dia yang paling ketat. Lihat, dia nggak pernah nyentuh 2. Abaikan yang ini, anomali ya ini emang ya. Nih 1,5, 1,3 bahkan. Dan buat info aja ya. Di tahun 2022 itu rata-rata yang lolos UGM itu tinggi-tinggi. Jadi dari 10 orang peraih UTBK tertinggi di tahun 2022,
tiganya itu masuk ke UGM. Berarti bisa kalian bayangkan seberapa serem persaingan di UGM sana itu buat masuknya. Ini juga sama, penyebabnya sama kayak tadi. Jadi ya kalau bisa kalian apa ya, jangan terlalu memikirkan hasil-hasil ramalan atau prediksi itu. Kuotanya nggak berubah, beda dengan 2 kampus yang sebelumnya. Dari, Unpad dan Undip yang ada peningkatan, di UGM tidak ada ya, masih sama. Ya ada cuma 1, nggak berpengaruh banyak lah. Terakhir ke UNER, ini mungkin bisa kalian pertimbangkan buat yang dari luar Pulau Jawa dan berada di daerah timur atau di tengah Indonesia. Ini, ke UNER secara kualitas nggak, apa ya, nggak kalah jauh banget, tapi untuk secara nilai atau dan secara tempat mungkin lebih dekat daripada ke UGM, ke UI, atau ke Unpad gitu ya. Jadi tapi secara umum juga hampir sama keternya dan bahkan mungkin cukup tinggi ya daripada yang lain. Dia 2,6, 3, 3, 2 dan ini juga sama ya. Tetap aja ada ini fenomena ini. Kuotanya lumayan, ada peningkatan 25. Jadi itu untuk, kuota atau rasionya jadi yang memegang rekor peminat terbanyak tetap Unpad dan keketatan tertinggi adalah UGM. Setelah ini kita akan bahas tentang nilai dari masing-masing, jurusan ini, kampus ini yang lolos. Oke, pertama kita mulai dari Unpad ya. BTW ini yang tanya, "Dari mana Min datanya Min?" Min ambil dari crowdsourcing yang dilakukan oleh ini SBMPTN-Fest. Jadi pada tahun lalu akun berikut SBMPTN-Fest melakukan crowdsourcing buat teman-teman yang lolos di UTBK tahun 2022. Jadi bisa, dijadiin bahan buat teman-teman. Nah, di sini mungkin ada beberapa nilai yang bisa kalian jadikan patokan, tapi, belum tentu kalau nilai kalian di bawahnya itu belum nggak bisa lolos ya, karena kan ini yang lolos saja. Kita nggak tahu apakah dia itu batas bawah atau tengah-tengah atau bahkan tertinggi gitu. Jadi kalian buat target aja gitu. Nah, di sini masih menggunakan tahun lalu yaitu ada TKA dan TPS dan bahasa Inggris ada 9 subtes. BTW secara rata-rata ini pertama kita mulai dari Unpad ya. Dia rata-ratanya adalah 700-an. Kalau dilihat dari subtesnya, Math dan fisikanya cukup jatuh ya, sekitar 400 di bawah 500. Tapi ya ini masih lumayan lah ya daripada 300, tapi ini nggak sampai separuh 500 gitu. Tapi nah lihat biologi sama kimianya nih 890 sama 830. Jadi terus ininya untuk TPS-nya dia rata-rata 700, bahasa Inggrisnya 800-an. Jadi secara umum dia 702. Lalu ada juga nah ini 683 jadi masih deket ya sama 700 tapi ya. Jadi ya masih bisa dibilang 700-an lah ya amannya. Kalau ini, nah ini lebih rata ya 700, cuma dia ini cukup jatuh di 3 TKA. Bukan jatuh banget sih, ini yang di bawah 5 yang fisika, yang ini pas-pasan 5 sama 587. Biologinya cukup tinggi 800 atau, secara umum dia ya masih 700 lah ya meskipun 683-an tapi 700 nih. Jadi itu untuk Unpad, jadi masih mirip-mirip nggak jauh beda lah sama UI, 700-an gitu. Lanjut lagi, nah ini Undip, wait, Undip atau Unpad ya? Unpad mungkin kalau nggak salah ya. Jadi ini ada 787 pendidikan dokter, jadi ini masih Unpad kalau nggak salah. 787, hampir 800, wow, hampir. Tapi secara umum berarti kalau ini lolos, berarti kalau kan 700 itu ya peluangnya besar lolos makin tinggi, maka chance-nya atau kesempatannya tentu akan meningkat juga. Dia ini berarti apa ya, Fiskim ya, bionya, wow. Jadi mungkin apa ya, kebanyakan yang ngambil FK itu bionya tinggi-tinggi karena mungkin pikiran apa ya, emang apa ya, pikiran tebakan kita sebagai awam kan karena kedokteran itu lebih dekat dengan bio dan kimia gitu. Tapi dia ini termasuk GG, good game.
fisika matnya 800-an. Wow, gila. Jadi layak banget buat lolos. Lanjut, ini di Undip. Nah, Undip 695, tapi masih 700-an lah ya, 695 itu. Ternyata masih cukup tinggi juga, 700-an buat lolos. Ini agak unik ya, dia bionya cukup jatuh di sini, yaitu sekitar 585, dan matematikanya cukup jatuh, fisikanya lumayan bagus, 600-an. Tapi kalau secara umum rata-ratanya, wow, ini PK-nya 800, boom. BTW dulu, tahun kemarin ya, di UTBK, yang disampaikan ke umum itu kan TPS 60% ya bobotnya, TKA 40%. Untuk per subtesnya kurang tahu, nggak ada yang tahu karena itu rahasia. Jadi dia lolos mungkin kebantu ininya. Dan emang kalau di rata-rata meskipun ini jatuh, tapi jatuhnya nggak jauh banget lah, 585 loh, masih 600-an. Di segini mungkin 700-an. Nah, ini adalah ke UGM. BTW ini yang gagal ya. Kalian perhatikan. Kimia 951. Matematika 500 loh. Masih separuh loh, 585. Bio 729 loh. Bahasa Inggrisnya hampir 700. Kalau karena rata-rata ini kan sekitar berapa ya? 50-an lebih kayaknya ini kalau dari rata-rata ya. Coba kalian hitung deh nanti. Di range ini mungkin kalau di rata-rata biasa ya, tanpa pembobotan 60 sama 40. Tapi kalau kalian pembobotan juga nanti silakan coba, kalau tebakan Mimin kira-kira ini sekitar inian lah kalau kita lihat angkanya ini. Dia nggak lolos, gagal di FK UGM. Jadi bayangkan, jadi amannya mungkin memang 700 ke atas lah ya, atau 700 mungkin kalau di FK UGM. BTW Mimin untuk UGM Mimin agak kesulitan juga buat dapet data yang lolos. Jadi ini aja menjadi patokan buat yang nggak lolos ya. Yang segini aja itu nggak lolos. Jadi ya kalau bisa mungkin di atas ini gitu. Nah, ini ada yang lolos di FK UGM. Nah, 702. Untuk detailnya Mimin kurang tahu, BTW ini mungkin ini juga lolos. Nih, 702, 750, 750, 735, 700 ke atas lah ya. Jadi cuma ini sayang sekali Mimin nggak bisa dapetin yang detail suksesnya, cuma rata-ratanya segini untuk FK UGM. Dan ini nih yang Mimin bilang tadi, sesuai dari keketatannya kan dia emang ketat banget tuh, paling ketat, nggak ada yang 2 di bawah, X kurang dari 2% keketatannya di bawah ini. Kita lihat nih, Mimin tadi nyebut 3 ya, sorry ternyata salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dari 10. 6 dari 10. Ulangi lagi ya. 6 dari 10 orang dengan nilai UTBK tertinggi itu masuk ke UGM. Ternyata Undip lebih tinggi ya di sini. Cuma cuma 2, enggak cuma sih, 2 itu banyak. Dan lihat, didominasi oleh kedokteran. 1, tapi tetap meskipun dia muncul sendiri, dia langsung di peringkat atas, stay 830-an rata-ratanya. Jadi lihat nih UGM banyak yang sekian-sekian. Jadi ya kalau bisa kalian 700 lebih dekat ke atas itulah. Ini dulu untuk 9 subtes ya. Jadi totalnya itu ya sekitar 900 kalau benar semua, sempurna nih. 800 itu udah hampir sempurna, udah 90% bener itu jawabannya itu. Atau dia kalau pakai IRT mungkin dia bisa menjawab soal-soal yang sulit gitu. Banyak soal-soal yang sulit terjawab gitu. Jadi ya kalau memang kalian pengen masuk FK apalagi UGM mungkin ya harus dari sekarang mulai belajar atau kencengin lagi lah belajarnya. Itu untuk UGM. Nah, sekarang kita terakhir ke UNER. Jadi di UNER yang pertama ada nilai 720. Untuk detailnya Mimin juga belum dapat, cuma rata-rata sekian itu juga ya bisa kalian
apa ya, mungkin samain aja sama yang sebelum-sebelumnya tadi, 720-an, cukup tinggi, sangat tinggi bahkan 720 itu ya. Lalu ada lagi 731, nah 700 ke atas ya yang lolos ya, Mas Ian ya. Di sini, kimianya lihat, coba 970. BTW yang sempurna itu kalau nggak salah 1000 ya. Dia cuma 30 poin lagi menuju kesempurnaan, bayangin. Deket banget. Tapi biologinya lumayan apa ya, nggak jatuh cuman nggak wow gitu, 600-an. Tapi kimianya gila, 970. Rata-ratanya 737. Dan ini yang di UNER juga, aduh biologinya lihat 957. Meskipun fisikanya cukup jatuh di angka 396 ya, bukan, jangan lihat kepalanya, lihat 396-nya, 400-an lah ini. Tapi lihat dia ini ketolong banget di sini. Enggak di sini cuma dia emang ketolong semua sih, dia emang layak lah, maksudnya bukan kita UTBK ini kan, ya total gitu mungkin kan, meskipun ada pembobotan cuma ya kalau kalian bisa tinggi di salah satu subtes ya nggak apa-apa. Jadi nggak harus rata gitulah ya, yang nggak rata pun bisa lolos gitu. Jadi tetap mungkin secara umum kurang lebih untuk masuk ke FK nilai yang aman itu 700. Itu untuk 9 subtes, yaitu dengan nilai maksimal 900. Berarti ya kurang lebih mungkin kalian harus bisa menjawab benar 80% lah ya. Itu target kalian untuk sekarang. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk nilai-nilai yang lolos di FK, Unpad, UGM, Undip dan UNER. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Tetap semangat belajarnya menuju 2 bulan lagi ya ke UTBK kalau dari sekarang. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.